Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas pelajaran-pelajaran berharga khususnya untuk keluarga, diambil dari faedah-faedah yang terdapat dalam surah At-Tahrim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Tahrim ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita 5 keluarga, di mana 5 keluarga ini sebagiannya menjadi percontohan bagi kita kaum muslimin, dan sebagiannya lagi menjadi peringatan bagi kita kaum muslimin. Di mana 5 keluarga ini, pertama bicara tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebut di dalam permulaan surat sampai beberapa ayat setelahnya. Kemudian setelah itu bicara tentang keluarga dari Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga bicara tentang keluarga Lut. Kemudian yang keempat bicara tentang keluarga Fir'aun. Dan yang terakhir bicara tentang Maryam. Inilah 5 keluarga yang nanti kita akan bahas dalam surah At-Tahrim ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan masuk pada keluarga Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati-hati istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindung dirimu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada yang lainnya.
dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada nabinya. Lalu nabinya memberitahukan kepada istrinya sebagian dan menyembunyikan sebagian lainnya. Maka ketika dia atau nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada istrinya, ia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Maka nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha meneliti. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan nabinya, maka sungguh Allah menjadikan pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang yang baik yang beriman, dan setelah itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa. Boleh jadi seorang janda ataupun perawan. Inilah 5 ayat pertama dalam surah At-Tahrim berbicara tentang keluarga Nabi. Taib, sedikit kita jelaskan asbab nuzulnya dulu. Jadi asbab nuzul surah At-Tahrim ini ada 2 kisah. Kisah yang pertama itu disebutkan bahwa Nabi SAW suatu ketika berada di giliran Zainab bintu di giliran Hafsah bintu Umar radhiyallahu an. Jadi Nabi sedang menggilir Hafsah. Tiba-tiba kemudian Hafsah ini ada keperluan ingin menemui ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena Hafsah agak lama berada di rumah ayahnya Umar bin Khattab, kemudian Hafsah pulang. Rupanya Nabi SAW berada di rumahnya bersama budaknya Maria Al-Qibtiyah, dan Rasul menggauli Maria di rumah Hafsah. Dan Maria itu kan budaknya, sebenarnya secara agama halal kan itu menggauli seorang budak. Cuman Hafsah cemburu, seolah-olah Hafsah mengatakan, kenapa mesti di rumah dia melakukan hubungan, kan bisa di tempat lain gitu maksudnya. Jadi Hafsah cemburu. Karena melihat kemarahan Hafsah, maka Nabi SAW akhirnya kemudian berjanji untuk tidak menggauli Maria lagi, karena untuk supaya Hafsah redam emosinya, tidak marah. Maka dari sini turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan istri-istrimu? Tidak boleh ya, karena menggauli budak itu halal. Dan ini juga berlaku umpamanya ada seorang suami punya 2 istri, kemudian salah satu istri yang mungkin safar, akhirnya kemudian dibawalah salah satu istrinya ke rumah yang safar itu, kemudian melakukan hubungan di rumah itu. Secara syariat tidak ada masalah, kan begitu ya. Itulah yang kemudian turun ayat ini, karena Hafsah ketika itu melarang, seolah-olah ini kan rumah saya, kenapa tidak melakukan hubungan di tempat lain gitu, kenapa mesti di rumah saya, itu maksudnya. Makanya Rasul bersumpah untuk tidak menggauli Maria, tapi sumpahnya salah. Kenapa? Karena mengharamkan yang dihalalkan Allah. Tidak ada masalah. Masalahnya di segi mana kan itu?
hanya untuk menyenangkan istri kemudian melanggar agama, kan tidak boleh. Maka turun ayat ini. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, kita tahu bahwa Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk dekat. Jadi istri-istri Nabi juga ada kubu-kubuan tuh. Ada kubu Aisyah dengan Hafsah gitu ya. Ada kubu siapa gitu ya. Jadi yang paling dekat itu hubungan Aisyah dengan Hafsah itu dekat sekali. Terkadang keduanya saling mengalah. Jadi terkadang giliran Rasul di rumah Hafsah, kata Hafsah ke rumah Aisyah saja. Kadang-kadang di rumah Aisyah, kata Aisyah kok ke rumah Hafsah saja. Memang dua istri Nabi ini luar biasa hubungannya, Hafsah dan juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi suatu hari entah giliran Hafsah entah giliran Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hendak menemui salah satu istrinya, imam Hafsah atau Aisyah. Rupanya di tengah jalan mampir di rumah Zainab. Karena ketika itu rumah Zainab terbuka pintunya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyapa saja. Masuk, menyapa, mendoakan terus pulang. Karena bukan giliran di rumah Zainab. Cuman Zainab ini kan namanya suami. Dia masuk ke rumahnya, tentu Zainab ingin juga menyenangkan suaminya Nabi. Dibuatlah minuman air madu, dan itu minuman kesukaan Nabi, air madu itu. Setelah kemudian Rasul minum air madu itu, kemudian Rasul pulang karena memang bukan di giliran Zainab malam itu. Masalahnya ketahuan sama Hafsah ataupun sama Aisyah radhiyallahu anha, jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir sebentar menggauli Zainab. Itu kan giliran malam saya gitu maksudnya. Ya. Jadi ketika Rasul sampai tadi rumah Hafsah atau Aisyah, dua istri Nabi ini sudah kong kali kong tuh, saking cemburunya. Masa giliran saya kok menggauli istrinya di sana gitu ya? Kan ada gilirannya juga dia. Jadi sepakat ketika Nabi SAW ngomong dengan Zainab, dengan Hafsah, kata Hafsah, kayaknya mulutmu bau wahai Rasul. Kamu sudah makan maghafir ya? Maghafir itu semacam makanan enak tapi bau. Mungkin kayak kita makanan pete kan enak pete itu, tapi kan bau kalau ngomong. Atau jengkol kan enak, tapi kan bau gitu ya. Jadi Hafsah ini ngomong, Rasul kau habis makan maghafir ya? Kata Rasul tidak. Aku hanya mampir di rumah Zainab minum madu. Oh enggak, kau ini pasti makan maghafir. Aisyah pula menguatkan apa yang dikatakan Hafsah, karena sudah kong kali kong di belakang masalahnya kan. Iya Rasul, mulutmu bau maghafir, kata Aisyah. Rasul bingung lah, bahasa kita nggak ada maghafir. Kenapa? Cuman karena yang ngomong dua orang berarti benar. Kalau yang ngomong satu orang kan nggak benar. Jadi karena yang ngomong dua orang, terpaksalah Nabi berdusta. Akhirnya Rasul mengatakan, tidak, aku tidak makan maghafir, aku hanya minum madu. Tapi kalau lantaran minum madu kalian tidak suka dengan bau itu, maka demi Allah aku tidak akan minum selamanya. Hanya untuk menyenangkan istri-istrinya kan itu. Turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Madu itu halal, kenapa kau haramkan? Apakah engkau haramkan hanya karena ingin menyenangkan istrimu? Tidak boleh. Yang Allah halalkan tetap halal sampai kiamat, yang Allah haramkan tetap haram sampai kiamat. Tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya hanya karena mencari keridhaan manusia. Tidak boleh. Halal halal, haram haram. Dari sini menunjukkan apa? Nabi SAW itu sayang dengan istri-istrinya. Cuman kan terkadang ada seorang suami ini lantaran kepicu oleh seorang istri yang tadinya baik jadi gak baik. Lihat Nabi, karena terpicu oleh istrinya akhirnya mengharamkan yang Allah halalkan. Hati-hati bu, jangan suka mancing-mancing suami itu. Suami itu baik, kalau ibu pancing-pancing bisa jadi jahat ya. Tolonglah bang, masa kita pakai motor terus? Pakailah mobil yang jelek-jelek pun tak apalah. Kata suaminya, tak ada duit deh, ya carilah terserah.
Akhirnya ngerampok dia kan. Yang penting beli mobil. Ini bahaya nih. Korupsi di kantornya. Nah, ini kadang-kadang pengaruh seorang istri itu seperti itu, mudah untuk menguasai dan mempengaruhi suaminya. Hati-hati Bu, jangan suka mempengaruhi yang negatif. Karena seorang wanita kalau sudah mempengaruhi itu lebih hebat dibandingkan seorang suami mempengaruhi istri. Ya. Dan ini juga di sini menunjukkan apa Bu? Tentang tidak boleh seseorang itu cemburu berlebihan. Di sini kan ada kecemburuan berlebihan namanya seorang istri itu. Makanya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna minal ghirah ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullahu. Cemburu itu ada yang dicintai Allah, ada juga yang dibenci Allah. Allati yuhibbullaha al-ghiratu fi raibati wal ghiratu allati yubghidullah al-ghiratu fi ghairi raibati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburu yang disukai, jadi cemburu yang disukai dengan cemburu yang dibenci, gambarannya adalah yang disukai yaitu cemburu tatkala ada sangkaan atau tuduhan, sedangkan yang dibenci adalah yang tidak dilandasi dengan tuduhan atau sangkaan kuat, hanya praduga-praduga saja. Nah, itu cemburu yang tidak baik ya. Seperti umpamanya sekarang kan dunia handphone tuh Bu, kadang-kadang kan ada SMS nyasar kan, ibu tidak tahu tuh dari siapa tuh. Makanya lihat kalau ada SMS nyasar tahap apa tentang suami kan, itu bukti kuatnya ada atau tidak, hanya sekedar prasangka saja. Patut saja nih suami seminggu sudah tak datang, nah, sekarang datang SMS pula. Gitu Bu ya, berarti ada korinahnya di situ ya. Seminggu tak pulang tiba-tiba ada SMS, mungkin cemburu tuh, wajar kan itu ya. Ini suami di rumah terus, tahu-tahu ada SMS, kan beda tuh, tidak ada korinahnya di situ kan. Suami hari-hari pulang kok. Yang satunya suami seminggu tak pulang, pas pulang ada SMS pula, tak enak gitu. Nah, maka di situ harus dibedakan mana cemburu yang dicintai, mana cemburu yang tidak dicintai. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bercerita tentang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pernah mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la dharabtu bisayfi ghaira musaffi." Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan tebas tuh lehernya dengan pedangku, kata Sa'ad. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad, dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku, katanya. Ini kalau Sa'ad bin Ubadah hidup di zaman sekarang, ibu boncengan sama tukang ojek, kenapa yang terjadi? Habis leher tukang ojek itu. Karena cemburunya luar biasa Sa'ad ibn Ubadah ini, sampai bicara seperti itu. Kenapa? Jelaskan cemburunya, dia sama laki-laki orang. Ya. Makanya ketika di perang Khandaq itu ada seorang yang baru menikah, orang Ansor baru menikah, baru saja dia menikah. Karena sibuk kan menjaga Khandaq, parit takut musuh masuk, tapi satu sisi dia mengkhawatirkan istrinya karena baru menikah masalahnya. Jadi dia ngomong sama Rasul, boleh nggak saya jenguk istriku? Kata Rasul, boleh, tapi jangan lupa bawa pedang, takut kau dihadang oleh Bani Quraidah, katanya. Akhirnya dia pun bawa pedang pulang. Pas dia depan rumahnya, istrinya keluar tanpa menggunakan pakaian yang layak untuk keluar rumah. Mungkin biasa ibu kalau keluar rumah kayak gini lah, pakai cadar, pakai bagian. Enggak, mungkin daster rumah, tiba-tiba keluar rumah pakai daster rumah itu. Jadi cemburulah dia. Hampir dia kemudian mau memukul istrinya, tapi istrinya mengatakan, jangan dulu cemburu kepada aku, lihatlah apa yang terjadi di rumah itu, katanya. Orang Ansor ini cemburu dia, kenapa istrinya keluar pakai pakaian rumah gitu.
Tapi istrinya mengatakan, jangan kau cemburu dulu kepada aku, lihat apa yang terjadi dalam rumah itu. Akhirnya kemudian dia masuk ke rumah, rupanya ada ular. Kemudian dia pun menebas ular itu, tapi sebelum pedangnya sampai di kepala ular, ular pula sudah mematuk dia. Baru ditebasnya. Jadi ular berhasil mematuk dia, dia pun berhasil menebas ular itu. Akhirnya dua-duanya mati. Ularnya mati, sahabat ini juga mati. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasul dan mengatakan, ingat, di kota Madinah ini ada jin-jin Islam. Kalau ada ular di rumah kalian jangan langsung dibunuh, kata Rasul, tapi diusirlah 3 kali. Kalau dia tidak mau pergi, baru kau boleh bunuh setelah baca ta'awudz, kata Rasul. Ya, tapi lihat bagaimana kecemburuan sahabat ini. Kiranya ada apa kok istrinya kok keluar pakai pakaian kayak gitu ya. Taib. Ini juga contoh bagaimana sahabat Nabi SAW cemburu. Kemudian juga istri Aisyah radhiyallahu anha ini, kecemburuan Aisyah kan bukan kasus ini saja, banyak ya. Kalau kisah-kisah cemburu istri-istri Nabi itu memang paling banyak itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya wajar, karena Aisyah itu memang gadis sendiri, yang kedua muda sendiri, sehingga cemburunya agak tinggi gitu. Salah satunya ketika Nabi SAW sedang berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba diantar makanan oleh Zainab. Ya mungkin Zainab itu maksudnya, kan Rasul ada tamu, ya boleh jadi tamu itu di rumah Aisyah tidak ada makanan untuk tamu. Jadi Zainab ya niatnya baik sajalah, Rasul ada tamu, boleh jadi dengan dikirim makanan bisa menjamu tamunya. Tapi Aisyah marah lagi, ini giliran saya, kenapa diantar-antar makanan pula ke rumah saya, kan itu bahasanya. Memang masa di poligami ini pelik, Bu. Masalah makanan aja ribut gitu. Akhirnya kemudian itu makanan yang ada di piring itu tiba-tiba dipecahkan di hadapan para sahabat, di depan Nabi lagi. Tapi Nabi SAW untuk menghilangkan suudzon, supaya sahabat ini jangan berburuk sangka kepada Aisyah. Ya bisa saja sahabat kalau pergi dia akan mencela Aisyah, masa istri Nabi kayak gitu, kan bisa saja nanti sahabat ngomong begitu. Sebelum itu terjadi, Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, gharat ummukum, biarin, istri saya itu lagi cemburu, biarin saja, katanya, supaya sahabat tidak suudzon di situ. Baru setelah sahabat pergi, Rasul ngomong sama Aisyah, karena engkau sudah memecahkan piring, menumpahkan makanan, kau harus ganti. Dan piring di zaman itu kan susah nyarinya, kan kayak sekarang pecah piring bisa beli. Zaman dulu ya susah cari piring gitu ya, jadi mahal piring itu. Akhirnya diganti lagi lah piringnya ya. Intinya di sini bahwa Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ayat yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk membayar kafarah sumpah. Dan ini juga berlaku kepada siapapun yang bersumpah dan ingin mencabut sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyarati miskina mimma awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrirul qabatin faman lam yajid fasyamu thalathata ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak sengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpahnya, memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak sahaya. Barang siapa yang tidak sanggup, maka kafarahnya berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini kafarah sumpah namanya. Ya, pamannya ibu bersumpah ibu dusta, kemudian bersumpah,
ingin mencabut sumpahnya karena sudah tobat. Aduh, saya ini terpaksalah saya bersumpah padahal saya ini salah. Ya. Namanya ada orang mencuri, ketahuan. Kemudian bersumpah, kamu nyuri? Tidak, demi Allah saya tidak nyuri. Padahal dia nyuri tuh. Kemudian pencuri ini tobat, ingin mengembalikan barang curiannya, tapi kan dia sudah bersumpah dia tidak mencuri. Akhirnya dia tobat, oh ini salah saya ini betul mencuri. Takut dia dengan Allah. Maka cara melepaskan dari sumpah, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan seorang budak. Kalau tidak sanggup maka puasa 3 hari. Nah, ini juga berlaku kepada orang yang bernazar nih. Kalau bernazar tidak sanggup, demi Allah kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan beli sapi dan saya akan sembelih dan saya akan berikan kepada fuqara wal masakin. Sudah sembuh tak sanggup beli sapi, ya, berarti dia harus bayar kafarah sumpah itu, karena sudah bersumpah. Nazar kan sumpah. Nah, sumpahnya seperti ini, puasa 3 hari atau memberi makan ataupun pakaian kepada 10 orang fuqara wal masakin. Nah, ini juga masuk dalam kategori ini. Kemudian pada ayat ketiganya Allah mengatakan, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan sesuatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, maksudnya Hafsah. Falamma amba'at bihi wa adkharahu ilaihi wa adkharahu Allahu alaihi. Lalu dia menceritakan peristiwa ini kepada Aisyah, dan Allah memberitahu peristiwa itu kepada Nabi. Jadi Nabi ini ngomong sama Hafsah pula disampaikan kepada Aisyah. Padahal ini pembicaraan rahasia, tidak boleh yang tahu kecuali Nabi dengan Hafsah saja. Hafsah pula cerita sama Aisyah. Akhirnya ceritanya Hafsah kepada Aisyah itu diketahui Nabi lewat Jibril. Dikasih tahu bahwa Hafsah sudah menceritakan apa yang kau ceritakan kepada dia, dia ceritakan pula kepada Aisyah. Ya. Makanya di sini mengatakan falamma naba'at bihi wa adkharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'dih. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lainnya. Ini kelembutan Nabi. Hafsah, kamu ngomong yang sama Aisyah begini. Tapi Rasul tidak menceritakan secara detail. Padahal Rasul tahu apa yang dibicarakan Hafsah kepada Aisyah itu. Tapi Rasul ingin menjaga perasaan istrinya. Yang penting cukuplah Hafsah tahu bahwa Nabi sudah tahu, begitu maksudnya. Akhirnya kemudian Hafsah heran, siapa yang memberitahu kamu wahai Rasul bahwa aku cerita kepada Aisyah gitu ya? Maka Rasul mengatakan nabba'aniyal alimul khabir, telah memberitahu kepadaku Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Dari sini seorang wanita, seorang istri harus pandai-pandai merahasiakan rahasia. Tidak boleh. Terutama sering saya katakan, dulu pernah saya jelaskan, ada beberapa perkara yang tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Salah satunya urusan rumah tangga. Tidak boleh. Walaupun antar madu, ini kan antar madu sebenarnya kan. Aisyah istri Nabi, Hafsah juga istri Nabi. Tetapi tetap disalahkan, tidak boleh. Artinya bahwa rumah tangga dengan Hafsah, ya cukuplah rumah tangga dengan Hafsah. Aisyah jangan tahu. Sebagaimana Rasul punya rahasia dengan Aisyah, yang lain juga jangan tahu, gitu maksudnya. Kalau sesama madu saja tidak boleh, ya bagaimana pula dengan orang yang tidak ada hubungan dengan suami? Ibu menceritakan suami di luar sana, menceritakan ekonominya, walaupun sama mertua, tidak boleh Bu, walaupun sama mertua. Atau ibu pulang ke rumah orang tua, ceritakan pula suami, aduh suami payah nih Bu katanya. Kenapa? Tak tahu nih, bulanannya nggak naik-naik segitu saja. Jangan Bu ya, jangan diceritakan mau bulanannya sekian-sekian, itu rahasia ibu dengan suami. Kenapa? Karena terkadang orang tua Bu yang tadinya senang ketemu dengan ibu, ketika ibu menceritakan kesusahan dengan suami, jadi tidak suka dia, akhirnya sedih. Ya kan? Berarti ibu mendolimi orang tua namanya.
ketemu senang-senang, habis cerita orang tua sedih, kepikiran jadinya. Banyak orang-orang yang kemudian kepikiran akhirnya meninggal gara-gara kepikiran anak. Ya, orang tua itu banyak yang sakit kemudian meninggal itu gara-gara kepikiran anaknya. Makanya kenapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika memboyong semua keluarganya dari Palestina ke Mesir, kan sudah kumpul tuh 11 saudaranya, termasuk 10 saudaranya yang menyakiti dia, yang memasukkan dia ke dalam sumur itu. Nabi Ayub kan bertanya, Nabi Yakub bertanya kepada Yusuf, maksudnya tolong ceritakan bagaimana kau bisa menjadi seperti sekarang, jadi Perdana Menteri di Mesir gitu. Yusuf tidak menceritakan secara detail. Kalau Yusuf mau menceritakan secara detail, tentu akan menyinggung perbuatan saudaranya kan. Oh dulu waktu saudara-saudara saya yang 10 orang ini, dia ngajak main ketika usiaku 10 tahun, dialah yang mencemplungkan aku ke sumur. Habis itu datang pedagang, kemudian aku diambil, dijual ke, mungkin perasaan bapaknya akan sakit hati lah kepada anak-anak yang lain kan itu. Apalagi sekarang Yusuf sudah berbuat baik kepada dia dan mereka. Tapi Yusuf tidak menceritakan soal itu. Yusuf menjaga perasaan Yakub dan hanya menceritakan soal penjara, kemudian soal takwil mimpi, kemudian raja memilih dia menjadi Perdana Menteri Keuangan. Itu saja. Dia tidak diceritakan dari awal. Lah faedahnya kata para ulama, ketika Yusuf tidak menyinggung perbuatan saudara-saudaranya kepadanya, menunjukkan bagaimana Yusuf memberikan tarbiyah kepada seorang anak. Jangan sekali-kali menceritakan sesuatu yang buat sedih orang tua. Salah satunya apa? Biasanya orang tua sedih kalau anak menceritakan keluarga dia. Itu kebanyakan tuh. Ya. Ibu datang ke rumah orang tua ibu menceritakan kondisi ekonomi keluarga, itu jadi sedih orang tua tuh. Pandailah berdusta dengan orang tua sebagaimana orang tua pandai berdusta dengan anaknya. Ibu sakit, tidak nak, sehat, padahal sakit dia. Besoknya dia meninggal, baru stres anaknya, ya kan? Karena orang tua itu pandai berbohong tuh kemananya. Masa anak tak pandai berbohong sama orang tuanya? Gimana anak dengan suamimu? Baik-baik saja, alhamdulillah. Padahal hari-hari perang dunia. Biar orang tua tidak kepikiran gitu maksudnya. Ya. Nah ini yang kemudian diajarkan, jangan sampai apalagi urusan ranjang, lebih tidak boleh lagi diceritakan kepada orang. Ya, ini juga diantara nasihat daripada surah At-Tahrim ayat ke-3. Kemudian ayat yang keempatnya, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukum wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulakum wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jika kalian berdua, Hafsah dan Aisyah, mau bertobat, maka sungguh hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Kalau kalian tobat dan mau tobat, alhamdulillah, berarti kalian telah menempuh jalan yang benar. Tetapi wa in tadhahara alaihi, kalau kalian berdua bersepakat, bersekongkol untuk menjatuhkan aku, kata Nabi, fa innallaha huwa maulahu, ingat, Allah yang akan menjadi pelindungku, Jibril yang akan menjadi pelindungku, orang-orang yang beriman yang akan jadi pelindungku. Kalian berdua ini siapa? Dari sini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang itu menyakiti Nabi, hatta istri-istrinya, karena ini sudah menyakiti Nabi, kong kali kong kan, bersepakat keburukan untuk mencelakakan Nabi. Maka siapapun yang bersepakat untuk mencelakakan Nabi, ingat, Nabi itu punya pelindung, Allah, Jibril, dan orang-orang yang beriman. Dan isyarat umumnya adalah tidak boleh seorang istri menyakiti suaminya tanpa ada alasan. Isyaratnya tidak boleh. Sebagaimana Aisyah dan Hafsah saja tidak ada alasan menyakiti Rasul. Maknanya apa? Kita selaku orang yang beriman juga terkena ayat ini. Ibu-ibu tidak boleh menyakiti hati suami tanpa alasan. Ya. Contoh mamanya mengatakan, bang, ceraikan saya aja bang, katanya. Kata suaminya, kenapa? Ya, pokoknya saya tidak suka lah. Nah, itu kan alasannya jelas lah kalau minta cerai, bu. Sebab kalau minta cerai tidak ada alasan, kata Nabi SAW, siapapun wanitanya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka wanita itu tidak akan mencium bau surga.
Ingat, siapapun wanitanya meminta cerai kepada suaminya khulu tanpa ada alasan yang benar, maka sama dengan ibu tidak masuk ke dalam sorga. Bau sorga aja nggak kecium. Bahkan wanita itu sudah dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada alasan jelas, Ustaz, suami saya tidak mau sholat, ya saya kepengen suami saya ini sholat. Nah, jelaskan itu ya. Karena orang yang meninggalkan sholat bisa kufur. Berarti seolah-olah ibu merasa kalau kufur berarti saya hari-hari bersama orang kufur, kan itu. Ada alasan jelas. Itu pun kalau bersabar jauh lebih baik. Kalau bersabar jauh lebih baik. Nanti kita contohkan bagaimana di sini kesabaran Nuh dan Lut, seorang nabi. Istrinya kufur kepada keduanya, tapi tidak diceraikan oleh Nuh. Tidak diceraikan oleh Lut. Padahal istrinya sudah jelas-jelas kufur itu, berkhianat kepada keduanya, kan? Tetapi Nuh dan Lut tidak menceraikan. Begitu juga sebaliknya nanti kita lihat keluarga Fir'aun, di mana Asya bintu Muzahim bertahan, dia tidak minta cerai kepada Fir'aun, kan? Dia bertahan dengan keimanannya. Maka kalau bersabar jauh lebih baik lagi. Nah, di sini ada isyarat tentang taubat, ya, tentang taubatan nasuha. Jadi kalau memang seorang istri itu sudah berbuat salah kepada suami, maka bertobatlah dengan taubatan nasuha. Taib. Kemudian ayat yang kelimanya, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Kemudian di sini Allah menyebutkan tentang sifat-sifat wanita muslimah yang bagus. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik. Kemudian dicontohkan sifat-sifatnya. Pertama, muslimah, dia perempuan-perempuan yang patuh. Ini sifat terbaik seorang istri adalah patuh. Patuh kepada Allah, kemudian patuh kepada suami. Kemudian mukminat, yang beriman, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian khanitat, yang taat. Kemudian taibat, yang mudah bertobat. Kemudian abidat, yang mudah beribadah. Kemudian saihat, yang mudah berpuasa. Kemudian thayyibati wa abkar, bisa janda bisa perawan. Artinya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jangan merasa bahwa kalau suami itu berpisah dengan ibu, nanti suami tidak mendapatkan yang jauh lebih baik daripada ibu. Salah. Boleh jadi Allah bisa memberikan yang jauh lebih baik daripada ibu, ya, kalau itu alasan perceraiannya itu tidak jelas, gitu kan. Nah, ini juga harus paham. Baru setelah itu, setelah Rasulullah menceritakan keluarga Nabi, baru Allah menceritakan umumnya keluarga manusia kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi setelah Allah menceritakan keluarga Nabi, baru menceritakan umumnya keluarga Islam. Jadi tugas keluarga itu, baik suami ataupun istri, jaga diri kalian wahai para suami, wahai istri. Kemudian keluarga kalian wahai para suami, wahai para istri. Artinya suami juga harus menjaga dari api neraka, setelah itu ngajak istrinya, atau sebaliknya, ya. Karena kan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan jodoh, ada mungkin istrinya jauh lebih pandai agama dibandingkan suaminya, atau sebaliknya suaminya jauh lebih pandai agamanya dibandingkan istrinya. Kan mesti dalam keluarga kan seperti itu. Ada suaminya dia hijrah duluan, istrinya belum. Ada sebaliknya, istrinya hijrah pula duluan, suaminya belum. Atau suaminya jauh lebih cerdas agamanya dibandingkan istrinya, atau sebaliknya. Maka sama-sama terkhitab dengan ayat ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, jaga diri kalian.
Jaga diri kalian, baru jaga keluarga kalian. Jadi istri yang lebih pandai agamanya, jaga agamanya, ajak suaminya juga untuk seperti dia. Ataupun suaminya lebih cerdas agamanya, jaga agama suami, ajak istrinya untuk seperti dia. Makanya Rasul mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang ketika melihat istrinya tertidur di malam hari, kemudian mengambil air diperciki wajahnya, kemudian diajak solat malam, kan itu. Atau sebaliknya, kata Rasul, semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri yang membangunkan suaminya, kalau tidak mau bangun diciprati wajahnya dengan air, kemudian diajak solat berdua. Artinya di sini kan kewajibannya tetap dua-duanya di sini. Imma istri mengingatkan suami, atau sebaliknya suami mengingatkan istri, gitu maksudnya. Di sini kalimatku anfusakum wa ahlikum nar. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang 4 keluarga di zaman dulu, di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-10-nya, "Dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'ah wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin." Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada keduanya, maksudnya kepada Nuh dan juga Lut. Tetapi kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan 2 wanita yang harus dihindari sifat-sifatnya oleh ibu. Pertama istri Nuh, yang kedua istri Lut. Keduanya berkhianat kepada suaminya. Tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkhianat di sini bukan selingkuh, tidak. Mustahil seorang istri Nabi selingkuh, tidak. Bukan perselingkuhan. Yang dimaksud khianat di sini adalah adapun istrinya Lut, kenapa berkhianat dengan Lut? Karena istri Nuh itu dan istri Lut itu dua-duanya jadi mata-mata. Ya. Istri Nuh juga mata-mata, istri Lut juga mata-mata, dua-duanya jadi mata-mata. Mata-mata siapa? Mata-mata orang kafir untuk mengawasi suaminya. Coba bayangkan. Jadi kalau ada orang yang beriman yang hendak masuk Islam datang kepada Nuh, kan orang-orang ini takut ketahuan kaumnya, sehingga terkadang sembunyi-sembunyi. Kalau ingin belajar kepada Nuh itu sembunyi-sembunyi. Ya. Lah orang yang ingin masuk Islam ini di zaman Nuh alaihi salatu wasalam, kemudian sembunyi-sembunyi di rumah Nuh gitu ya, nanti ketahuan istrinya. Lah istrinya ini ngelaporkan kepada kaumnya bahwa si anu beriman kepada suami saya, katanya. Akhirnya ketahuan, marah kan. Nanti kalau udah ketahuan, nanti dijauhin dah. Terkadang dihina, dicaci, dimaki dan disiksa. Ini pengkhianatan istrinya Nuh ini, menjadi mata-mata orang kafir. Siapapun yang beriman kepada Nuh secara rahasia dikasih tahu. Bahkan sebelum orang mengatakan suaminya gila, dia dulu yang mengatakan gila. Jadi kalau ada turun wahyu, orang lain belum mengatakan gila, dia dulu mengatakan gila sama suaminya. Ah, itulah istrinya Nuh. Dia jadi mata-mata orang kafir. Adapun istrinya Lut, dia juga sama, jadi mata-mata kaum Sodom. Jadi kalau ada tamu yang sembunyi-sembunyi datang dari jauh menemui Lut alaihi salatu wassalam, maka istrinya Lut ini ngasih tahu sama preman-preman pasar itu, di rumahnya ada laki-laki. Karena mereka sudah kong kali kong, kalau ada tamu yang datang ke rumah Lut, apalagi dia laki-laki tampan, kau cukup membakar sebuah kayu bakar, nanti asapnya membumbung ke langit, itu pertanda bahwa di rumahmu ada tamu laki-laki. Nanti kamu dapat imbalan. Akhirnya jadi mata-mata. Kalau setiap ada tamu dia pura-pura nyalain
Nyalain ini karena sebab kalau pergi ngasih tahu kan ketahuan. Jadi pakai kayu bakar aja dibakar, nampak ada asap ngepul berarti ada tamu di rumah Lut tuh. Maka nanti kaum Sodom datang kemudian akan menyakiti tamu-tamu Lut itu. Lihat bagaimana pengkhianatan kedua wanita ini kepada suaminya. Dari sini kalau istrinya Nuh dia tidak sabar dengan agama. Kalau istrinya Lut tidak sabar dengan akhlak. Ya. Berarti yang harus ibu jaga dari peristiwa ini as-sabatu fid din was-sabatu fil akhlak. Ya, faedahnya apa? Kuatkan agama ibu, kuatkan akhlak ibu. Dari dua kisah ini. Karena istrinya Nuh melenceng dalam agama. Kalau istrinya Lut melenceng dalam akhlak. Ya, disuruh tamu-tamunya diculik kemudian disodomi, sama-sama laki-laki kan itu. Kan akhlak namanya. Tapi kalau istrinya Nuh ini agama, dia memberitahu orang-orang yang beriman. Maka bekal dalam keluarga itu adalah akhlak dan agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada yang meminang putrimu sementara laki-laki ini bagus agamanya, bagus akhlaknya, kawinkan. Kenapa? Kalau tidak hancur keluarga anakmu nanti. Dari sini Rasul mensyaratkan apa? Agama dan akhlak. Ya, diambil dari peristiwa ini. Yang ibu harus pahami, agama dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Kadang ada ibu itu rajin sholat, sholatnya rajin, masya Allah. Puasanya rajin, luar biasa. Baca Qurannya, zikirnya, hadir di majelis, taklim juga rajin. Tapi lisan ibu itu galak sama suami. Lebih tajam daripada pisau dapur. Tapi nggak adalah pisau dapur itu rata-rata nggak tajam kan Bu? Kalau tajam habislah keiris semua ya jempol ibu itu. Jadi ya pakai silet lah, setajam silet lah kan. Lah ini belum berakhlak ibu. Ibu boleh beragama tapi ibu belum berakhlak sama suami. Sama dengan suami juga sama. Rajin ngaji, rajin ini, rajin itu, tapi masih nyakiti dengan lisannya. Berarti suami ibu belum berakhlak. Tapi ada ibu itu subhanallah baik sama suaminya. Dipuji-pujilah suaminya, sampai senanglah suami itu sama ibu karena melihat ibu ini mungkin orangnya lembut, tidak pernah marah, kata-katanya dijaga, menghargai suaminya. Tapi tak sholat pula lah ibu ini. Ya. Puasa Ramadan, orang puasa makan pula siang-siang. Tapi baik akhlaknya, cukup tidak. Ya. Ibu boleh berakhlak, tapi ibu tak punya agama. Makanya harus digandengkan antara akhlak dan agama ini. Makanya Rasul mengatakan kalau ada laki-laki meminang putrimu, lihat dua sisi. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Belum tentu kuat agama, kuat di akhlak. Belum tentu kuat di akhlak, dia kuat di agama. Maka ambil dua-duanya. Karena penyimpangan istrinya Nuh di agama, kalau penyimpangan istrinya Lut di akhlak. Makanya ini yang harus dipahami, bahwa istiqomahlah dalam agama dan juga dalam akhlak. Ya, penting. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini kepada kedua istri Nuh dan Lut ini, waqilat khulan nar ma'ad dakhilin. Dari sini tidak ada hubungan kekerabatan walaupun dengan Nabi sekalipun dia istri Nabi, kalau dia orang jahat tetap masuk neraka. Artinya kedekatan dengan seorang nabi bahkan nasab sekalipun tidak bisa menolong pada hari kiamat. Ini istrinya nabi loh, tidak bisa ditolong. Tetap saja kalau masuk neraka ya neraka. Karena Allah yang mengatakan kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Karena hidayah itu hanya milik Allah. Ketika Rasul sedih dengan kematian Abu Talib dan meminta kepada untuk diampuni dosa-dosanya, malah Allah turunkan ayat makana lin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi untuk memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun mereka keluarga dekat. Ya. Jadi percuma walaupun istri seorang nabi atau mungkin ibu ini istri seorang ustadz, ya seorang kiai, seorang ajengan. Ya kalau ibu tidak punya agama, ya tidak bisa masuk surga, ditarik suaminya, tetap aja ibu masuk neraka. Ya, karena
amalan itu akan ditanggung sendiri-sendiri, sebagaimana dosa juga akan ditanggung oleh sendiri-sendiri. Taib. Kemudian setelah itu di sini juga ada faedah bahwa Nabi juga tidak sanggup memberikan hidayah. Nabi juga tidak sanggup memberikan hidayah. Dari sini Bu, pelajaran kalau ibu ini punya suami baik, sudah ngaji, sudah dapat hidayah gitu ya, maka ibu juga harus berubah ikut suaminya ya. Jangan karena suami nggak negor ibu ya, suami saya nggak sholat, nggak apa-apa, dia nggak marah kok, kamu yang marah kan itu ya. Lo suami saya lo di rumah tuh nggak ngapa-ngapain sama saya begini dibiarin, dicuekin saja. Jangan nunggu suami, hidayah itu dicari Bu ya. Tetap sama-sama berubah, suami juga berubah, ibu juga berubah. Makanya perlunya tanasu dalam keluarga seperti ini, saling mengingatkan dia ya. Karena hidayah itu bukan di tangan suami, juga bukan di tangan ibu. Menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Nanti kisah setelahnya, bagaimana Fir'aun itu, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Tapi istrinya dapat hidayah. Dari Fir'aun hidayahnya? Tidak, dari sendiri istrinya Fir'aun yang mencari-cari agama yang benar, akhirnya beriman kepada Musa. Jadi tidak boleh seorang istri itu hanya berpikir suami saya diam saja, suami saya tidak menegur saya, ya sudahlah saya seperti ini. Tidak, berubah ya, berubah dengan sendiri. Kemudian di sini juga ada faedah. Jadi wanita itu harus sabar dan juga harus berusaha untuk menghilangkan keinginan dunia. Karena dua perkara kenapa wanita itu, pertama nanti di akhir zaman kebanyakan pengikut Dajjal itu wanita. Yang kedua, di neraka kebanyakan yang masuk neraka itu perempuan. Ini harus dipahami oleh ibu ya. Para pengikut Dajjal itu kebanyakan perempuan, dan para penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Kenapa sebabnya coba? Kenapa sebabnya nanti di akhir zaman para perempuan itu, ibu-ibu itu banyak jadi pengikut Dajjal, di akhirat pula paling banyak menjadi penghuni neraka. Ada dua alasan. Adapun kenapa di akhirat dia tidak kebanyakan masuk surga, justru kebanyakan masuk neraka, karena perempuan ini mudah kufur. Ini alasannya. Satu, mudah kufur kepada perintah Allah, dan kufur setelah itu kepada perintah suami. Kemudian yang kedua, adapun di akhir zaman kenapa wanita itu kebanyakan masuk surga? Karena wanita itu kurang sabar dari urusan dunia. Sabar dari urusan dunia, pengennya cepat-cepat. Kalau ibu kepengen tas itu, kalau bisa hari ini minta dibeli gitu ya. Kalau pengen gelang, kalung, tetangga nampak kuning-kuning, dia pun pengen kuning juga. Kalau bisa dikuningkan badannya dari atas ke bawah, dia tidak sabar. Makanya nanti di akhir zaman itu Dajjal itu kan fitnahnya fitnah harta dia. Ibu mau apa? Kata Dajjal, mau gelang? Bumi keluarkan gelangnya. Keluarlah gelang tuh. Ibu mau apa? Sepatu bermerek? Bumi keluarkan sepatunya tuh. Keluarkan tasnya, keluarkan apa yang mau di ibu itu. Dajjal itu dipenuhi itu. Gimana ibu-ibu nggak teler gitu ya, nggak ngiler bahasa kitanya. Semua yang ibu inginkan di tangan Dajjal bisa. Mau pakaian bagus, mau tas bagus, mau apa saja, ngomong sama Dajjal, tiba-tiba ada di hadapan. Ya kebanyakan pengikut Dajjal lah. Ngapain saya ikut suami saya, katanya. Minta tas nggak dikasih, minta sama Dajjal dikasih, bagus ikut Dajjal gitu kan. Nah ini kan masalah Bu. Karena tidak sabar dengan dunia. Tidak sabar dengan dunia, hati-hati. Jadi pengikut Dajjal. Kalau hari ini ibu tidak sabar dengan dunia, kalau ketemu Dajjal, saya yakin Bu 100% ibu jadi pengikutnya tuh. Ya. Enggak Ustadz, saya sudah ngaji di sini. Enggak, tetap aja walaupun udah ngaji tetap ikut Dajjal Bu. Enggak sabar ya. Yang kedua, kufur. Ini bahaya, kufur dengan suami. Ini lain lagi, bukan jadi pengikut Dajjal, jadi penghuni neraka malah gitu kan. Lebih parah lagi. Kalau yang tadi jadi penghuni Dajjal, ini jadi penghuni neraka ketika ibu sudah suka kufur dengan suami. Kufur kepada suami adalah ketika tidak menghargai
kebaikan suami. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau seorang istri hendak mencela suami itu timbang kebaikan suami. Lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya. Kalau lebih banyak kebaikannya, maka kurangilah tensi marahnya. Oh, suami saya masih 90% baik, 10% aja yang tidak baik. Nah, berarti ibu diam tuh, karena masih banyak kebaikannya. Lain kalau keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya, terserah kan itu. Nah, maka ini penting. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala baru menceritakan tentang kisah percontohan orang-orang yang beriman. Percontohan ibu nih. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang jadi perumpamaan bagi keluarga-keluarga Islam itu? Istri Fir'aun. Siapa istri Fir'aun, Bu? Asiyah bintu Muzahim, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna di dunia banyak, tapi wanita sempurna itu sedikit, hanya ada 4 orang saja. Kemudian Rasul menyebutkan urutan pertama Asiyah bintu Muzahim, urutan kedua Maryam bintu Imran, urutan ketiga Khadijah bintu Huwailid, urutan terakhir Fatimah bintu Rasulullah. Kemudian Rasul tak lupa dengan Aisyah dan mengatakan adapun Aisyah dengan wanita satu dunia seperti makanan tharid yang paling enak di antara makanan yang tidak enak. Ya. Berarti di sini ada 5. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah, Aisyah. Ya, radhiyallahu anhu. Adapun Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini sebagaimana, ini kebalikan daripada istri Nuh dan istri Lut. Kalau istri Nuh ini dia menghabarkan orang-orang yang beriman kepada Nuh kepada orang kafir, kalau Asiyah menyembunyikan sebaliknya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdakwah kepada keluarga Fir'aun itu, banyak orang-orang yang beriman tapi menyembunyikan keimanan. Siapa yang melindungi? Asiyah yang melindungi. Dia dilindungi itu. Nggak ada yang tahu kalau di istana Fir'aun itu banyak yang beriman. Kenapa? Karena ada Asiyah yang melindunginya. Dia kebalikan daripada istri Nuh, ya kan? Tetapi suatu hari ketika Masyitah, istri salah satu tukang sisir daripada anak putri Fir'aun ini sedang nyisir anak putrinya Fir'aun, jatuh sisirnya. Kemudian ketika jatuh diambil baca basmalah, bismillah, diambil sisirnya. Kata anak putri Fir'aun itu, siapa yang kau maksud dengan Allah di situ? Apakah yang dimaksud bapakku Fir'aun gitu ya? Lihat anaknya sampai didoktrin bahwa bapaknya Tuhan. Kata Masyitah, bukan, Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu, katanya. Gitu ya. Akhirnya kemudian marah nih anak putrinya. Oh, kalau gitu kau mengingkari ketuhanan bapakku, kau laporkan kau kepada bapakku, katanya. Akhirnya dilaporkan kepada bapaknya, ditangkap Masyitah. Lah, ketika ditangkap ini diinterogasi. Siapa-siapa yang beriman seperti dia? Akhirnya karena tidak tahan dengan azab kan, dibocorkan sifulan-sifulan sampai kepada Asiyah bintu Muzahim. Akhirnya ketahuan gara-gara Masyitah ini. Tapi Masyitah diberikan kesabaran oleh Allah. Dia disuruh murtad tak mau, sampai anaknya satu persatu dilempar ke kuali, digoreng hidup-hidup, tidak juga murtad. Sampai bayi yang terakhir dilempar pun hampir dia goyang, tapi bayinya bisa bicara dan mengatakan, wahai ibunda, innaki alal haq, engkau di atas kebenaran, cemplungkan saja dirimu ke dalam penggorengan itu, kita akan berjumpa di sorga. Makanya ketika Rasul Isra Mi'raj kemudian masuk ke sorga, Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Dia bertanya, Jibril, ini bau siapa kok harum sekali? Kata Jibril, itulah Masyitah. Masyitah, ya, Masyitah yang menyisiri putri Fir'aun itu. Jadi sampai di sorga. Intinya di sini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kesabaran Asiyah bintu Muzahim. Dia orang nomor 2 Mesir. Segala keinginan dunia dilayan. Apalagi dia dicintai oleh Fir'aun suaminya. Fir'aun itu cinta mati dengan Asiyah bintu Muzahim. Makanya berkali-kali ketika Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa,
dihalang-halangi, Asia tidak jadi dibunuh, menunjukkan cintanya Fir'aun kepada Asia. Ya. Tetapi Asia diberikan kemewahan luar biasa di Mesir, orang nomor 2 ratunya Mesir gitu ya. Tapi dia mengorbankan dunia hanya untuk beriman kepada Musa, anak angkatnya. Dia korbankan dunia. Dari sini ada faedah apa? Sabar menghadapi dunia. Ya kan? Masyito saja lihat apa namanya, Asia bintu Muzahim. Dia sudah nikmat di atas nikmat. Coba, apapun yang ia minta disediakan, dayang-dayang di mana-mana, dihargai, dihormati, hidup di lingkungan istana. Tapi dia rela diazab Fir'aun sampai mati hanya gara-gara mempertahankan agamanya. Luar biasa. Kalau di zaman sekarang tidak, ya, dia tidak bisa mempertahankan agamanya dan siap pindah agama asal ada uang, ada rumah, ada mobil, ada tas, ada emas, macam-macam. Siap saya berpindah, sediakan saja rumahnya. Kapan kamu minta murtad, saya murtad. Nah, itu zaman sekarang tuh. Kan itu ya. Ya, disuruh murtad sama suaminya, murtad dia. Ya, kan di Batam banyak orang-orang murtad. Kenapa? Karena tidak sabar dengan dunia. Kalau sabar dengan dunia seperti Masyito, tidak akan seperti yang dialami siapa? Ummu Sulaim ketika datang Abu Talha, orangnya ganteng, orangnya gagah, orangnya kaya, terpandang, mau melamar kepada Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, gadis mana yang menolak dirimu hai Abu Talha? Ya, tidak ada yang pantas menolakmu. Kau ganteng, kau gagah, kau kaya, kau dihormati. Masalahnya aku menolakmu cuma satu, karena engkau menyembah batu. Coba kau nyembah Allah, katanya. Aku mau. Akan mantap tuh. Tidak bergeming dengan harta namanya. Ya, ini juga pelajaran bahwa seorang istri harus bersabar dengan dunia. Ya, karena biasanya buruknya akhlak seorang istri kepada suami itu karena tidak sabar dengan dunia. Biasanya meminta sesuatu, kepengen kalau bisa suaminya juga mengadakan permintaannya kan, pengen itu kalau bisa langsung dibelikan, pengen ini kalau bisa langsung dibelikan. Kadang-kadang yang dibelikan itu bukan kebutuhan vital dalam keluarga sebenarnya. Nanti sudah dibeli bosan juga tuh. Suaminya setengah mati cari uang itu untuk beli tas, tidak pernah dipakai juga sama dia. Jadi amarah awalnya saja pengen punya, sudah punya dibiarkan saja. Nah, ini juga masalah ya. Jadi ini juga pelajaran bagi wanita-wanita muslimah. Tirulah Asia bintu Muzahim, bersabar dengan dunia. Bahkan ketika keimanannya ketahuan, akhirnya Fir'aun memberi 3 hari waktu untuk bertobat, mengakui ketuhanannya. Asia tidak mau. Maka Fir'aun membawa Asia ke atas bukit, kemudian diikat di atas bukit, dipanaskan dengan terik matahari, tidak diberi minum, tidak diberi makan, sampai lemas. Setiap hari Fir'aun datang, kau akui aku Tuhanmu? Kata Asia, tidak. Besoknya datang lagi, kau akui aku Tuhanmu? Terus 3 hari sampai lemas, gak makan gak minum. Tapi Asia subhanallah, dia merasakan kelezatan. Persis seperti perkataan Bilal ketika dia sudah masuk Islam, kemudian Islam sudah tersebar di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat bertanya kepada Bilal, ya Bilal, bagaimana kau bisa tahan disiksa oleh orang-orang Quraisy itu sampai yang mukul itu berhenti mukul kalau sudah capek memukul dirimu? Bagaimana kau bisa tahan? Maka Bilal mengatakan, karena aku gandengkan antara nikmat iman dengan sakitnya azab, katanya. Aku gandengkan tuh, rupanya lezatnya iman lebih tinggi dibandingkan sakitnya azab, makanya aku tidak merasakan, katanya. Nah, ini lihat, ketika nikmatnya iman itu mendominasi daripada azab, nah, seperti istrinya Fir'aun ini gak terasa dia. Mau disiksa hari-hari ya, dia nikmati, tersenyum terus. Ya. Sampai akhirnya ketika Fir'aun sudah putus asa, dilempar dia dari ketinggian tuh, dari atas bukit. Lah ketika hendak dilempar itulah dia berdoa, dan doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumi zalimin. Ya Allah, gak apa-apa aku mati di jalanmu, tapi tolong bangunkan untukku di sisimu sebuah istana di sorga. Bangunkan untukku di sisimu sebuah istana di sorga, dan selamatkan aku dari Fir'aun, maksudnya di kekufurannya dan juga perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim itu.
Akhirnya sebelum dia mati, Allah perlihatkan sorga di hadapannya. Jadi keinginannya Allah penuhi. Sebelum mati diperlihatkan istananya. Kemudian dia baru mati. Lihat bagaimana wanita nomor 1 dari kalangan wanita di Mesir setelah Fir'aun harus mati seperti ini hanya gara-gara membela agama. Dan itu sebuah percontohan bahwa satu, perlunya istiqomah dalam agama, yang kedua perlu sabar dari dunia. Nah, itu bekal yang penting dari pelajaran istri Fir'aun. Kemudian yang terakhir ayat 12-nya, wa Maryama binta Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan kepada rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maryam percontohan wanita terbaik dunia. Bagaimana tidak? Maryam itu dihina dan dicaci maki kehormatannya. Dia wanita yang suci. Siapa yang lebih suci daripada Maryam di dunia ini? Dia tidak pernah keluar dari mihrabnya, Bu. Sujud, ruku, ibadah, kalau bahasa kitanya baca Quran, zikir, ngaji saja. Tiba-tiba Allah uji dengan kehamilan. Kemudian orang membicarakan soal dia, tapi Maryam diam. Ya, maka ini sebagai pelajaran kepada ibu bahwa sekelas Maryam saja tidak lepas dari omongan orang. Itu maksudnya. Sekelas Maryam loh, wanita suci tidak lepas dari omongan orang, apalagi sekelas ibu. Ya pasti diomongin orang lah. Pasti ibu akan suatu hari itu akan yang menggibah ibu, menghina ibu, merendahkan. Pasti ada orang-orang yang seperti itu. Maka jadilah seperti Maryam, diam. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tidak lepas dari ucapan manusia. Anggap saja ucapan manusia itu seperti debu yang kalau angin datang dia berlalu. Dia bicara kepada kita itu karena lagi ada syahwatnya saja. Lama-lama diam juga, lama-lama capek juga. Tidak mungkinlah diciptakan untuk ngomong sama ibu saja, kan enggak. Lama-lama pindah rumah juga itu, berhenti juga dia bicara. Doakan saja supaya suruh pindah dia. Ya Allah pindahkan orang ini, ya Allah pindahkan orang ini. Biar nanti kan pindah rumah kan lain lagi yang dibicarakan. Sudah lupa pula sama ibu juga. Ya. Atau ya Allah buat sariawan mulutnya ya Allah, biar dia diam. Ya. Intinya bahwa di sini ada 4 keluarga. Satu, terkadang ada orang baik hidup di tengah-tengah orang jahat. Yang kedua, terkadang ada orang jahat hidup di tengah-tengah orang baik. Yang ketiga, terkadang ada orang jahat berjumpa dengan orang jahat, ada orang baik pula berjumpa dengan orang baik. Seperti itulah keluarga. Terkadang istrinya baik, suaminya pula tak baik. Seperti siapa? Asya bintu Muzahim, istrinya baik, suaminya pula Fir'aunnya umat ini. Kemudian yang kedua terbalik, istrinya pula jahat, suaminya pula baik. Seperti istri Nuh, istri Lut, itu istrinya jahat, suaminya baik. Ataupun sebaliknya, istrinya baik, di tengah-tengah suami yang baik, seperti Rasulullah. Istri-istrinya baik, ya kan? Suaminya juga baik. Itulah keluarga Nabi SAW yang patut ditiru. Tapi ada yang Allah takdirkan istrinya jahat, suaminya pula jahat. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, memang tidak disebutkan di sini, tetapi kisah Abu Lahab juga dicantumkan dalam Al-Quran kan? Dua-duanya masuk neraka tuh, Abu Lahab dan istrinya Arwah bintu Harbin, atau dikenal dengan Ummu Jamil tuh. Ya, orang jahat ketemu orang jahat. Ya, mudah-mudahan kita seperti rumah tangga Rasul. Ibu baik, suami juga baik. Nah, itulah cerminan daripada keluarga, sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Inilah diantara faedah dari surah At-Tahrim. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kali ini sungguh menyentuh di hati
perumpamaan atau cerita dari istrinya Nabi Nuh dan Nabi Yusuf. Di situ diceritakan masalah akhlak Ustaz. Ketika kita seorang orang belajar hari itu kajian Ustaz, sulit menerapkan ilmu yang sudah didapatkan. Bahkan saat kita menjadi orang yang tidak sabar, gampang tersinggung, gampang mengambil suatu keputusan yang sebenarnya keputusan yang diambil itu salah, dan susah memaafkan ketika apa yang diambil itu sudah salah, dan susah untuk mengakui kepada orang yang dia sudah bersifat sabar. Di situ apa yang terjadi sesungguhnya pada dirinya Ustaz? Itu kepada pertama. Orang yang mempertahankan kesalahan gitu ya. Ya, itu kan hanya ego saja sebenarnya ya. Apalagi dalam dunia keluarga, memang apabila ada masalah itu biasanya kalau kedua-duanya tidak sadar, pasti dua-duanya akan mempertahankan egonya. Pasti itu. Suami akan mempertahankan kesuamiannya dengan egonya dia gitu. Istri juga sama. Kalau bertengkar itu pasti itu. Makanya kenapa kemudian di sana hendaklah seorang suami mengurangi akalnya dan ikut perasaan sedikit, hendaklah seorang istri menghilangkan perasaannya pakai akalnya sedikit biar imbang. Nah gitu ya. Jadi suami kurangi akalnya itu, ya kurangi akalnya, ambil perasaannya sedikit. Nah kalau istri terbalik gitu ya, coba kurangi perasaannya, pakai akalnya sedikit. Jadi seimbang di situ ya kan. Karena ketika kemudian suami hanya pakai akal, tidak pakai perasaan, tidak ada sayang di situ. Merasa benar dengan akal dia. Ya. Ketika istri kemudian hasih ikut perasaan saja, di mata dia suami salah. Menurut perasaan dia kan itu ya. Padahal benar gitu. Dia tidak menggunakan akalnya di situ. Akhirnya terkadang memutuskan sesuatu yang salah putusannya. Makanya suami bolehlah kalian pakai akal, tetapi juga adalah perasaan supaya dilihat sayangnya, ada sayangnya. Ketika dimutuskan sebuah perkara dengan akalnya bukan berarti menghilangkan perasaannya. Terkadang keputusan itu memang perlu ya, tapi kalau tidak melihat perasaan, terkadang keputusan yang tegas itu justru menghancurkan rumah tangga. Begitu juga seorang wanita kalau terus ikut perasaannya, nggak ikut akalnya, nanti akan menyesal tuh. Berapa banyak seorang wanita itu dengan mengikuti perasaannya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah ditalak suaminya nyesal pula dia ingin balik. Nyesal kan itu banyak itu kayak gitu kan. Karena belum tentu juga itu keputusan terbaik bagi dia. Makanya memang dua-duanya harus masing-masing ngurangi egonya memang. Suami ya juga harus nurunin egonya, perempuan juga sama kurang lebih. Walaupun dalam hal ini memang ada sabda Nabi SAW bahwa asal wanita itu kan lebih lembut karena ikut perasaan dibandingkan suami lebih keras karena pakai akal, sehingga kelembutannya yang mendominasi kerasnya akal suami. Makanya Rasul mengatakan kalau seandainya ada pertengkaran di suami istri, anggaplah dia yang salah itu di pihak suami, tapi suami tidak mengakuinya, maka kalahkan dengan kelembutannya. Suami ini nggak mengakui kesalahan dia karena kerasnya dengan akal dia, maka kalahkan kekerasan suami itu dengan kelembutan ibu. Makanya kata Rasulullah, mintalah maaf, katakan kepada suami, saya tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku. Kan begitu hadisnya kan? Ya, ambil tangan suami, kemudian katakan kepada suami, saya tidak akan melepaskan tanganmu sampai kau maafkan aku. Padahal yang salah suami. Untuk apa? Untuk mengalahkan kekerasan dengan kelembutan. Karena maka narifku fi syai'in illa zanah, kata Rasul. Tidaklah sebuah kelembutan menghiasi sebuah kekerasan, pasti akan menghiasinya. Tapi kalau suami sudah keras, ibu pula menghilangkan kelembutan, tak bisa itu piring ketemu piring, Bu. Pecah dua-duanya. Nah, itu. Wah, iya. Kalau ini terjadi di antara iya. Itu bagaimana Ustaz? Gimana? Yang tadi ketika itu terjadi di keluarga suami istri. Kalau terjadi di luar. Ini kalau terjadi antara
tetangga atau kawan atau sahabat gitu ya. Ya, harus saling memberikan uzur. Itu penting. Nabi SAW ketika berpesan kepada Abi Musa al-Ash'ari dan Mu'adh bin Jabal, itu kan dua orang sahabat Nabi loh, ketika hendak pergi berdakwah ke Yaman, tidak mungkinlah keduanya berselisih. Tapi Rasul mengatakan wala takhtalifa, kalian jangan berselisih lah ya. Padahal cuma dua, ya, dua orang saja mungkin berselisih, apalagi sudah rame-rame. Sehingga perlunya ngasih uzur. Selama masih perkataan orang itu bisa ditakwil, maka takwilkan dengan takwil yang baik. Mungkin saudara kita ini marah-marah dengan kita, takwilkan, boleh jadi dia lagi masalah dengan suaminya, kita pula yang kena gitu. Nah, takwil seperti itu. Mungkin lagi emosi dia, mungkin lagi ada urusan dengan suaminya itu, dia muntahkan pula di sini gitu. Kasihlah uzur gitu, maksudnya cari ya. Kalau memang ada 100 uzur, kasih 100 uzur. Itu perkataan Umar nih. Kalau ada perkataan saudaramu dan masih dibawa kepada yang baik takwilnya, takwilkan dengan kebaikan. Sebab kalau melihat ucapan manusia, lihat dohirnya saja, nggak akan ada orang berkawan dengan kita. Makanya ketika muridnya Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i yang sedang sakit, tiba-tiba kemudian Imam Syafi'i ini mendengar muridnya mendoakan qawallahu dha'faka ya imam. Qawwa itu artinya ada dua, bisa maknanya memarahkan penyakitnya, bisa maknanya mengangkat penyakitnya. Jadi maksudnya apa ini? Kau mendoakan keburukan kepada saya supaya cepat mati, atau kau sedang mendoakan kebaikan supaya saya cepat sehat? Karena kalimat qawwa itu memungkinkan dua makna. Kan gitu ya. Qawallahu dha'faka ya imam. Semoga Allah menguatkan penyakitmu. Jadi kata Imam Syafi'i, apa maksudnya menguatkan penyakit? Maksudnya menguatkan supaya aku cepat mati, atau menguatkan maksudnya supaya penyakitnya hilang? Kan itu ya. Kata muridnya, oh enggak, bukan itu maksud saya wahai imam. Maksud saya semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, kata Imam Syafi'i. Walaupun engkau ini memaknai yang kedua, ya, aku yakin kau tidak bermaksud seperti itu. Kata Imam Syafi'i, aku yakin kau tidak bermaksud seperti itu. Padahal jelas-jelas itu kalimatnya kan ya. Apalagi hanya sekedar kalimat sindiran, ya kita kasih uzur saja lah ya. Mungkin hari ini nggak tahu, mungkin habis makan obat apa di rumah tuh mungkin dia overdosis apa, kasih uzur saja. Kalau semua ucapan manusia dikomentari ributlah satu dunia ini. Wallahu a'lam. Ya. Kita sudah sering mendengar dan sering kajian, jika itu terjadi pada diri anak ya Ustaz, anak merasa tersinggung dengan perkataan seseorang, padahal perkataan seseorang itu belum tentu benar. Terus padahal yang tadi orang tersebut sudah minta maaf, sudah menceritakan halnya begini begitu, tapi anak itu tidak mau memaafkan, tidak mau memahami dengan teman tadi. Itu apa yang terjadi pada diri anak sesungguhnya Ustaz? Jika itu terjadi pada itu ada setannya di badannya. Karena setan itu tidak mau orang akur. Karena janji setan itu kalau aku disujudi oleh anak Adam, kayaknya sudah nggak bisa lagi. Apalagi orang sudah ngaji kayak ibu, suruh sujud sama setan yang berhala, itu tidak mungkin. Sehingga setan itu cuma punya satu senjata, walakin bitahrisi bainakum, aku akan buat mereka berselisih. Karena suruh sujud tak mau, apalagi suruh bid'ah nggak mau. Suruh syirik sudah tauhid, suruh bid'ah sudah sunnah. Suruh maksiat rajin pula ke pengajian. Cemana nih cara ganggunya nih? Kata setan, walakin bitahrisi bainakum, akan buat mereka berselisih, kata setan. Kan itu ya. Memang setan seperti itu. Udah minta maaf, ya sebenarnya manusiawi Bu. Terkadang orang yang disakiti tidak memaafkan, itu manusiawi. Manusiawi sekali. Ibu disakiti tidak ngasih maaf, ya wajar sebenarnya kan. Kan sakitnya di sini Bu. Di mana lagi kalau nggak di sini? Sakit orang disakiti kan. Ya tetapi kan kalau seandainya ngasih maaf itu ya lebih baik. Kalaupun tidak ngasih maaf, jangan ditampakkan ibu tidak suka dengan dia. Dia tampakkan saja saya memaafkan dia, seolah-olah seperti itu, walaupun hati ibu dongkol gitu ya. Jangan ditampakkan ibu ketidaksukaannya. Walaupun dalam hati kan itu wajar, manusiawi sekali.
Ya, Nabi SAW saja disakiti orang, dan Rasul berdoa kepada Allah, selama mereka menyakitiku ini bukan bagian azabmu ya Rabb, aku tidak ada masalah. Tapi jangan kau buat ini azabmu kepada aku sehingga orang itu memaki-maki aku. Ya, artinya bahwa kalau kita ngasih maaf ya lebih baik, kalaupun tidak ngasih maaf ya nggak apa-apa, tapi jangan kemudian tidak terbedakan mana orang baik mana orang jahat. Jangan sampai tidak terbedakan mana orang baik mana orang jahat. Maksudnya begini Bu, kalau dia menyakiti ibu, jangan ibu balik menyakiti dia. Kalaupun ibu tidak maafkan gak apa-apa, tapi jangan dibalas gitu maksudnya, supaya terbedakan orang berakal dengan yang tidak berakal gitu, orang baik dengan orang jahat. Tapi kalau lebih daripada itu memaafkan jauh lebih baik lagi. Kalaupun tidak maafkan tidak ada masalah ya, tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalaupun harus membalas Bu, maka boleh kita membalas tetapi dengan kejahatan yang sama saja. Ya, seperti yang sering saya contohkan, kalau ada orang ngomong sama ibu, oh dasar ibu ini anak buaya, ibu ngomong kau yang buaya, selesai. Kan dia cuma satu ngomong aja, buaya saja. Nah, kecuali kalau dia dua binatang, oh dasar anak buaya sama anak kerbau, kau juga anak buaya dan anak kerbau, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan ibu tambah, kok ini anak buaya, anak kerbau, anak rusa, anak apa, anak semua. Nah itu berarti ibu lebih kejam lagi dibandingkan dia. Jadi boleh, tetapi kejahatannya sama, nggak berlebih. Kalau lebih itu jadi kita yang jahat, dia yang kurang jahat jadinya. Ya, wayak. Masih mengenai kita sebagai dosa. Hari-hari kita ikut pengajian di sana di sini. Tapi akhlak dan adab itu tidak dijaga, Ustaz. Bahkan terkadang dia memutuskan persaudaraan di antara teman-temannya yang dia sendiri tahu, misalnya Ustaz, teman-temannya itu sepengajian, selalu mengingat nama Allah, selalu berzikir, dan dia tahu sendiri apa yang dilakukan teman-temannya seharian. Dan ketika seseorang itu emosi, dia lupa, Ustaz, apa makna dia untuk menuntut ilmu, sehingga terjadi sesuatu hal sehingga dia memisahkan diri dan menjauh dari teman-teman yang soleh tadi. Itu bagaimana dengan orang tersebut? Apakah akhlaknya yang besar atau dirinya ada yang seperti kita katakan izin memang sudah menguasai dirinya? Ya, alhamdulillah, orang jauh dari pengajian ini kadang-kadang kan banyak masalah. Ya, kita berhusnudzon saja. Kalau ada saudara kita sering mengaji tiba-tiba hilang, ya kan? Kita berhusnudzon saja lah Bu. Kita doakan saja mudah-mudahan dia mau kembali ngaji. Mungkin ada masalah ekonomi dengan suaminya atau keluarganya, atau ada masalah lain. Kasih 1000 uzur dulu sama orang itu. Ya. Yang kedua, cobalah kita ziarah ke dia. Jadi biar kita tahu alasannya apa. Kalau memang ada benang kusut bisa ditarik, ya alhamdulillah, sampai kita tahu masalahnya. Iya. Iya, maksudnya begini, saya satu-satu dulu. Ya, sampai kemudian tahu masalahnya apa, ya. Baru kemudian kita urai. Kalau memang masalahnya hanya masalah, kan kadang-kadang ada orang itu dia tidak suka hadir di pengajian bukan karena pengajiannya, bukan karena tempatnya, tapi karena ada si fulana. Saya tidak suka melihat dia. Coba dia nggak ada, saya hadir. Kalau dia ada, saya malas hadir. Karena ada orang yang seperti itu. Dia hadir itu nengok-nengok dulu, ada nggak si Anu? Oh ada, malas saya dengan si Anu katanya. Ada nggak hari ini? Nggak ada. Oh dia yang datang. Ya. Kemudian ketika dia yang datang, si Anunya juga, oh dia datang, malas lah ada dia. Kan itu ya. Ada orang gara-gara satu orang akhirnya majelis taklimnya yang ditinggalkan. Ya, tapi ada juga yang satu majelis seperti yang ibu katakan tadi, dia masih hadir. Ya. Tapi terkadang ada masalah dengan kawannya, entah masalah, dibedakanlah masalahnya apa. Kalau masalah-masalah dunia, masalah-masalah dunia dengan masalah-masalah agama ini beda. Kalau hanya masalah dunia gara-gara mungkin saingan apa di luar sana, itu selesaikanlah. Ya, urusan dia kan. Tapi kalau sudah masalah agama ini bahaya. Ada masalah apa kalau masalah agama? Ya, sementara sama-sama satu pengajian kok bermasalah.
Satu ustadznya juga ngaji sama dia, kitab yang dikaji juga sama, Quran yang dikaji juga sama, hadis yang dikaji. Kenapa berselisih? Ada masalah apa? Kecuali karena jeleknya hati saja tuh. Kalau hatinya baik kan tidak mungkin dia seperti itu. Tapi kalau urusan dunia ya mungkin juga. Mungkin saingan di Facebook jualannya sama-sama jualan bawang kan, nggak tahu juga gitu ya. Atau sama-sama jualan apa gitu ya, tersaingi ya. Dan itu pun tidak bagus juga kan gitu, berselisih gara-gara dunia. Tidak lebih mulia. Ya, jadi sebenarnya perselisihan itu sebenarnya adalah benangnya itu bisa ditarik kalau masih satu pengajian. Yang beda itu kalau sudah berbeda pengajian dan menyesatkan satu yang lainnya, itu yang jadi masalah. Akan sulit ketemu. Kenapa nggak ngaji di sana? Malas di sana. Ya, ustadznya sesat katanya. Itu susah tuh. Kalau sudah nyesatin. Tapi kalau masih satu pengajian, kenapa nggak bersatu? Hati-hatinya gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup Om. Saya ada kajian masalahnya di Marbella habis duhur ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi